Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A5, kelas 1 eksperimen teknik biomedis. Di sini, dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil praktikum USG atau ultrasonografi dari percobaan yang telah kami lakukan sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Distri Pamalia dengan NIM 185221064. Lalu di sini ada Riu Rafli Ananta dengan NIM 185221082. Ada Olivia Trisha dengan NIM 185221065 dan ada Brigando Bahendra dengan NIM 185221066. Oke, next. Untuk dasar teori dari USG sendiri, ultrasonografi atau USG merupakan salah satu imaging diagnostik atau pencitraan diagnostik untuk pemeriksaan alat-alat dalam tubuh manusia, di mana kita dapat mempelajari bentuk, ukuran anatomis, gerakan, serta hubungan dengan jaringan sekitarnya menggunakan gelombang suara tinggi atau ultrasonik. USG bekerja dengan mengirimkan gelombang suara ultrasonik ke dalam tubuh melalui alat yang disebut transducer. Gelombang suara ini akan memantul kembali ketika mereka mengenai berbagai struktur dalam tubuh, seperti organ, jaringan, atau cairan. Ultrasonik memiliki sifat dasar yaitu apabila melalui suatu media, maka akan terjadi atuensi atau pelemahan intensitas suara. Oleh karena itu, penggunaan USG disertai dengan gel. Penggunaan gel pada USG berfungsi untuk memaksimalkan rambatan gelombang suara mencapai target objek yang dicitrakan. Gelombang suara frekuensi tinggi ultrasonik dihasilkan dari kristal-kristal yang terdapat dalam transducer. Perubahan bentuk akibat gaya mekanis pada kristal akan menimbulkan tegangan listrik. Fenomena ini disebut efek piezoelektrik, di mana bentuk kristal juga akan berubah bila dipengaruhi oleh medan listrik. Citra yang dihasilkan dari USG adalah memanfaatkan hasil pantulan atau eko dari gelombang ultrasonik apabila ditransmisikan pada tisu atau organ tertentu. Eko dari gelombang tersebut kemudian dideteksi dengan transducer yang mengubah gelombang akustik ke sinyal elektronik untuk diolah dan direkonstruksi menjadi suatu citra. Oke, untuk praktikum kali ini, metode dan alat dan bahannya. Dalam praktikum USG kali ini ada 4 parameter yang diukur, yaitu jarak, area, volume, dan detak jantung. Mengarahkan probe yang sudah diolesi ke gel area yang ingin diuji, kemudian menekan tombol freeze ketika sudah mendapat hasil bagus saat menggunakan alat USG. Untuk alat dan bahannya, seperangkat alat USG sesuai spesifikasi laboratorium, gel, dan tisu. Ini untuk hasil praktikum yang kelompok kami dapatkan. Untuk kedalaman jantungnya sendiri bisa dilihat distensinya kita dapat sebesar 7,67 cm. Lalu untuk area elipsnya di sini untuk circumference-nya 21,46 cm dan untuk areanya itu sebesar 31,90. Sementara itu untuk volume jantung di distance 1 kita dapatkan sebesar 7,66 cm, di distance 2 sebesar 5,43 cm, di distance 3 sebesar 6,89 cm, dan untuk volumenya 3 distance ini kita dapatkan sebesar 150,20 mili. Sementara yang terakhir untuk detak jantungnya, kita dapatkan waktunya itu selama 0,58 second dan heart rate-nya sendiri sebesar 206,85 bpm. Pada praktikum kali ini kami membahas mengenai USG dan memahami cara kerja perangkat tersebut, serta bagaimana pembacaan citra hasil pemeriksaan USG tersebut. Kami juga menggunakan USG berjenis endo dengan spesifikasi laboratorium. Untuk pengukuran menggunakan USG dilakukan terhadap organ jantung pada permukaan dada. Parameter yang diamati dalam percobaan meliputi distance, luas permukaan, keliling, volume, dan heart rate. Untuk yang pertama yaitu pengukuran distance, ditentukan berdasarkan diameter yang memotong secara vertikal dari ujung atas hingga ujung bawah jantung. Untuk sudut pandangnya itu dari sudut pandang superior atau sudut pandang atas. Untuk hasil yang kami dapat itu sebesar 7,67, yang mana hasil ini masih tidak begitu sesuai dengan referensi yang kami dapat, yaitu dengan diameter 8 hingga 10 cm. Namun berdasarkan beberapa literatur menunjukkan bahwa volume jarak antar jantung atau ukuran jantung dapat ditentukan perbedaannya karena berdasarkan
aktivitas yang mereka lakukan atau kegiatan fisik yang mereka lakukan berpengaruh terhadap ukuran dari jantung itu sendiri. Next. Selanjutnya pengukuran luas dan keliling permukaan. Di sini untuk sudut pandang yang digunakan yaitu sama pada sudut pandang atas atau superior. Kemudian yang diukur di sini pada umumnya ada dua parameter. Yang pertama garis vertikal yang memotong dari atas hingga bawah dan garis horizontal yang memotong dari samping kanan atau kiri ke samping seberangnya. Kemudian untuk hasil yang didapatkan yaitu untuk keliling didapatkan hasil 21,46 cm dan luas 31,90 cm kuadrat. Namun dari kedua metode ini tidak dapat dibuktikan secara nyata dengan perumusan yang ada yaitu rumus Simpson-Disk yang mana membutuhkan dua jarak diameter untuk melakukan pengukuran. Sehingga untuk kebenaran dari data ini tidak bisa dipastikan. Next. Selanjutnya pengukuran volume jantung. Di sini kami menggunakan 3 distance atau 3 jarak yang mana garis vertikal memotong atas ke bawah, kemudian horizontal memotong secara menyamping, dan diagonal memotong secara miring dari sudut kanan atas ke sudut kiri bawah. Untuk perumusan dari mencari volume jantung ini sendiri digunakan rumus elipsoid yang mana volume jantung ada sama dengan 4/3 dikalikan pi dikalikan diameter 1 dikali diameter 2 dan diameter 3 dibagi dengan 8. Dari hasil pengukuran menggunakan rumus elipsoid didapatkan volume jantung. Bisa next. Volume jantung yang didapatkan adalah 149,80. Sedangkan berdasarkan USG yang kami gunakan untuk volume sendiri didapatkan 150,20 mili. Dari hasil tersebut kami menyimpulkan bahwa persentase kesalahan baik itu dari rumus maupun dari USG yaitu sebesar 0,26%. Perbedaan ini dapat terjadi karena mungkin perbedaan rumus yang digunakan maupun ketepatan hasil yang didapatkan. Next. Untuk parameter satu lagi yaitu pengukuran heart rate. Pada hasil yang kami dapat, heart rate yang didapatkan adalah 206,8 mmHg. Namun hal tersebut tidak menunjukkan BPM yang melebihi dari batas standar dari umur untuk 20 tahun, yaitu pada narcoba yang berumur 20 tahun. Pada umumnya untuk mmHg sendiri ditentukan berdasarkan umur dikurang nilai mmHg itu 220 dikurangi umur pasien narcoba. Sehingga pada umumnya harusnya mmHg-nya 200 mmHg. Namun hal tersebut bisa terjadi karena pola hidup yang kurang sehat sehingga mmHg yang dihasilkan lebih tinggi dari normalnya. Oke, untuk kesimpulan yang bisa didapat dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, yaitu kita dapat mengetahui penggunaan ultrasonografi atau USG sebagai alat diagnostik medis serta cara kerja perangkat tersebut dalam menghasilkan citra organ tubuh. Melalui penggunaan mode B dan mode M pada USG, pelatihan mampu memahami cara pengukuran berbagai data jantung. Data yang didapat yaitu distance yang merupakan ketebalan dari jantung dengan nilai 7,67 cm, keliling area jantung atau circumference sebesar 21,46 cm, luas area jantung sebesar 31,90 cm kuadrat, volume jantung yang meliputi distance 1 sebesar 7,66 cm, distance 2 sebesar 5,43 cm, distance 3 sebesar 6,89 cm, dan volume sebesar 150,20 mili. Periode denyut jantung atau time sebesar 0,58 second dan frekuensi denyut jantung atau heart rate sebesar 206,85 ppm. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok A6 ada pertanyaan. Aku izin bertanya. Perkenalkan aku Alvina Gabriel dengan NIM terakhir 074 dari kelompok A6. Aku izin bertanya, kira-kira kita perlu berapa kali kalibrasi ya untuk USG ini sendiri? Soalnya kan mungkin untuk nyari hasil yang lebih pas gitu. Kira-kira
perlu berapa kali kalibrasi ya? Sekian pertanyaan dari aku ya. Sekian, terima kasih. Oke, Alvina, mungkin untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Kalau saya mau bertanya, Boleh. langsung aja nih, Riz. Ya, langsung aja. Oke, kan ultrasonografi ini sangat dekat dengan gelombang suara ya. Jadi aku mau nanya, bagaimana cara gelombang suara bekerja di alat USG ini? Itu aja. Thank you. Terima kasih Nanda atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau mungkin kita jawab dulu dua pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita buka lagi. Ini dari teman-teman kelompok A5 ada yang mau menjawab pertanyaan dari Alvina dan Nanta. Bisa langsung ya. Saya mau jawab pertanyaan dari Alvina yang tadi. Tadi pertanyaannya, seberapa sering peralatan USG ini memerlukan kalibrasi? Peralatan USG itu biasanya perlu kalibrasi secara berkala, kurang lebih dilakukan setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalibrasi ini bervariasi tergantung intensitas penggunaan dan jenis prosedur yang dilakukan. Namun, kalau untuk perangkat yang digunakan secara intensif atau prosedur diagnostik sensitif kayak USG jantung atau Doppler, kalibrasinya perlu dilakukan lebih sering, sekitar 3-6 bulan sekali. Selain itu, kalibrasi juga harus dilakukan setiap kali alat mengalami perbaikan besar atau penggantian komponen. Dan kalau ditemukan gangguan teknis yang mempengaruhi kualitas pencitraannya. Apakah menjawab? Oke, terima kasih banyak. Dan mungkin buat pertanyaan yang satunya, ada yang mau jawab lagi? Aku mau jawab pertanyaan Nanta ya. Buat tadi pertanyaannya kan bagaimana gelombang suara bekerja pada USG. Untuk gelombang suara sendiri, eh, pada USG dihasilkan dari kristal piezoelektrik yang ada pada probe yang digunakan. Untuk mekanismenya, dalam menghantarkan gelombang suara, USG membutuhkan perantara untuk menghantarkan eh, sebuah elektron ke dalam tubuh manusia dalam bentuk gelombang suara itu sendiri. Untuk di sini kami menggunakan bantuan dari gel atau eh, gel yang mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan eh, sinyal elektrik berupa gelombang suara dari probe. Untuk gel itu sendiri berbahan dasar fantom yang mana baik digunakan dalam biomaterial medis untuk yang tidak memiliki dampak invasif pada tubuh manusia. Untuk gelombang itu sendiri pada saat bekerja, dia akan menghantarkan elektron listrik yang dalam bentuk bunyi ke dalam gel, yang kemudian ditransmisikan ke dalam tubuh manusia. Kemudian gelombang suara tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia hingga mendeteksi adanya sebuah organ padat yang mana nantinya gelombang suara tersebut akan dipantulkan atau memiliki impedansi yang kemudian dikembalikan lagi ke dalam probe untuk diterima pada transducer yang ada dalam probe itu sendiri. Jadi ketika gelombang suara diterima, transducer akan mentransmisikan gelombang yang diterima tersebut menjadi sebuah tomografi atau gambaran ke dalam tampilan atau display pada USG. Untuk gelombang suara sendiri, karena dia memiliki impedansi, maka dapat dikatakan gelombang suara ini memiliki efek Doppler yang mana timbal balik dari pantulan suara yang diterima oleh transducer akan diolah menjadi sebuah citra medis seperti itu. Apakah pertanyaannya terjawab, Nanta? Siap, terima kasih, Bri. Oke. Karena tadi udah dua pertanyaan, mungkin kita bisa buka dua pertanyaan lagi. Mungkin dari kelompok 6 ada yang mau tanya lagi. Nggak bisa langsung, Faiz, pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi aku agak lupa ya untuk
frekuensi atau denyut nada nilai HR dari teman-teman tadi berapa. Cuma kalau dari kelompok aku kan ada dua data yang ada yang tinggi dan ada yang rendah ya. Nah, yang mempengaruhi hal apa yang mempengaruhi nilai denyut nadi pada pencitraan USG dan mengapa mengapa nilai denyut jantung tersebut jika denyut jantung tersebut tidak pada umumnya itu mengapa bisa terjadi seperti itu. Bisa ditangkap nggak atau aku ulangin pertanyaannya? Oke. Untuk Faiz, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, saya mau tanya, Boleh. apa yang dimasukkan dengan efek Doppler dalam ultrasoundnya? Oke, Pak Doko. Oke, untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Bentar kita cari jawabannya. Oke, aku mungkin izin jawab buat pertanyaan dari Muat ya tentang eh, apa itu efek Doppler di USG. Kayak tadi Brik sempat singgung juga, efek Doppler itu kan prinsip yang digunakan untuk mengukur perubahan frekuensi gelombang suara saat gelombang tersebut itu dipantulkan oleh objek yang bergerak, seperti kayak darah yang mengalir melalui pembuluh darah gitu. Terus penggunaannya kayak aplikasi dalam USG itu, dia itu digunakan untuk melihat aliran darah dalam arteri dan vena. Nah, dari efek Doppler ini itu sangat berguna untuk memeriksa kondisi jantung, maupun pembuluh darah, atau juga bisa buat mendeteksi penyumbatan atau gangguan aliran darah. Tapi selain itu juga, efek Doppler ini itu juga bisa buat nunjukin arah dan kecepatan aliran darah gitu, yang bisa di outputnya nanti ditampilin dalam warna merah atau biru. Itu tuh biasanya nunjukin aliran menuju atau menjauh dari transducer gitu. Apakah menjawab, Muat? Ya, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar ya kita cari jawabannya dulu. Aku mau jawab pertanyaan Faiz ya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Untuk heart rate sendiri, kelompok kami mendapatkan hasil 206,8 BPM, yang mana hasil tersebut cukup tinggi untuk heart rate dari eh, seseorang narcoba yang umurnya di umur 20 ya. Namun heart rate ini bisa terjadi karena beberapa faktor, eh, misalnya pada faktor internal terlebih dahulu. Pada kasus kami mungkin eh, bisa terjadi. Kenapa heart rate-nya bisa lebih tinggi? Mungkin karena pola hidup yang kurang sehat, atau mungkin kondisi badan yang kurang fit atau kurang sehat pada hari itu, sehingga narkobanya eh, mungkin merasa panik atau apa, sehingga berpengaruh terhadap heart rate atau BPM dari yang data yang dihasilkan. Untuk dari segi eksternalnya sendiri bisa terjadi karena mungkin tidak pengukuran tidak akurat pada probe, sehingga mungkin ada noise atau faktor lainnya yang mempengaruhi heart rate tersebut, sehingga yang heart rate yang dihasilkan pada USG lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian berdasarkan pengukuran kami pada tensimeter menunjukkan heart rate yang cukup rendah. Hal tersebut mungkin bisa terjadi karena perbedaan parameter itu sendiri pada setiap alat. Untuk mungkin di USG-nya ada yang perbedaan penggunaan pengukuran, ataupun pada tensimeter yang mungkin kurang akurat untuk posisi dari penempatan dari alat itu sendiri. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ini dari Faiz sendiri, apakah pertanyaannya tadi udah terjawab? Sudah, terima kasih.
Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok A5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami serahkan ke kelompok A6. Terima kasih. Selanjutnya, kami dari kelompok A6 ETB T1 akan mempresentasikan materi ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG. Kelompok saya ada saya sendiri, Ananta 067, ada Faiz 068, Muat 069, dan Alvina 074. Next. Yang pertama ada abstrak. Teknologi ultrasonografi atau USG telah menjadi alat yang penting dalam diagnostik medis, menawarkan metode non-invasif untuk memvisualisasikan struktur internal tubuh. Studi ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dasar USG, mendemonstrasikan cara mengoperasikan perangkat, dan memberikan panduan untuk menginterpretasikan gambar yang dihasilkan. Tujuannya termasuk memahami mekanisme teknologi ultrasound, mempelajari prosedur yang benar untuk melakukan pemeriksaan ultrasound, dan mendapatkan wawasan dalam membaca dan menganalisis gambar ultrasound. Metodologi ini melibatkan prosedur eksperimental langkah demi langkah yang terperinci dan memandu pengguna melalui pengaturan dan pengoperasian perangkat ultrasound. Penekanan diberikan pada aplikasi gel yang benar dan pentingnya penempatan prop yang tepat untuk memastikan gambar berkualitas tinggi. Hasil dari prosedur ini menyoroti keefektifan jenis probe yang berbeda, linear dan cembung, dalam menangkap gambar detail dari struktur yang dangkal dan dalam. Studi ini membahas tantangan umum dalam pencitraan ultrasound seperti mengoptimalkan kejaran gambar serta memberikan solusi untuk masalah-masalah ini. Jadi next. Lalu ada pengenalan soal ultrasound. Ultrasound digunakan sebagai landasan diagnostik medis modern yang memberikan dokter alat non-invasif yang kuat untuk memvisualisasikan struktur internal secara real time. Tidak seperti modalitas citra yang lain kayak X-ray atau CT scan, USG tidak menggunakan radiasi pengion sehingga menjadi pilihan yang lebih aman untuk berbagai aplikasi mulai dari kebidanan hingga kardiologi dan pencitraan abdomen. Teknologi USG mengandalkan gelombang suara frekuensi tinggi yang ditransmisikan ke tubuh dengan menggunakan transducer. Gelombang suara ini berjalan melalui jaringan tubuh dan dipantulkan kembali ke probe ketika bertemu dengan antarmuka jaringan yang berbeda. Gema yang kembali kemudian diproses oleh mesin ultrasound untuk menghasilkan gambar real time pada monitor dan memungkinkan dokter untuk mengamati struktur internal, mengukur dimensi, dan menilai karakteristik jaringan. Next. Lalu untuk alat yang kami gunakan di situ ada USG itu sendiri, lalu ada gel untuk penghantar dari si transducernya. Ya, habis itu ada subjek yang kita gunakan yaitu orang langsung. Next. So for the procedure of the using the ultrasound examination, it would be, well, starting with preparation of the patient. So we'll put the patient in the room and be ready for the examination. Second, it would be capture and saving the image. After placing the patient and putting the gel over the cover area, the machine would start taking pictures of the patient inside. Active 2D mode, which will take 2D picture. Third, it's gonna be labeling the image. So we would freeze the image so we can take a picture and start calculating and
taking notes of the image. Fourth is measuring the structure. So it's gonna be from the horizontal or vertical way. We'll take the measurement and then we calculate the volume of the organ, which is appearing the screen. 6, it would be about adjusting the image depth and zoom. So we have to control the depth and the zoom of the image based on the organ. After that will be about optimizing the image quality. So we'll have to use TGC, sorry, to make the image brighter and make sure it's clear for the doctor to be seen. After that, we have transceiver setup, which is secretly attached and connected to fitted and undamaged picture. After that, we have to select the proper pictures. So it's gonna be either linear prop or convex curved prop to measure the specific structure of the organ. After that, we will take the data from the patient, his name, his medical history, everything that is required to give the diagnosis. After that, we'll initiating the ultrasound system to take self-diagnose check. And in the end, we'll just need to shut down the examination and turn off the ultrasound. Oke, baik. Hasil pada pemeriksaan yang dilakukan selama ultrasound praktikum pada kali hari ini dihasilkan beberapa gambar yang menunjukkan kemampuan ultrasound dalam sistem visualisasi anatomi yang dilakukan, yang diuji. Oke, next. Pada gambar pertama mengilustrasikan penggunaan transducer yang dimana struktur pada anatomi superficial seperti arteri karotis dan jaringan lunak di sekitarnya. Prop yang digunakan yaitu prop linear, di mana beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, memberikan tampilan yang lebih detail dari jaringan superficial. Kemudian pada gambar yang ditunjukkan, yang juga menunjukkan diferensiasi yang jelas antara pembuluh darah dan otot serta jaringan ikat di sekitarnya. Untuk kualitas gambar dapat dilihat cukup signifikan tinggi dengan tepi yang tajam dan noise yang minimal, yang menunjukkan penggunaan pengaturan time gain compensation atau TGC yang efektif untuk meningkatkan kontras dan visibilitasnya. Kemudian sehingga dalam praktek lapangannya tingkat kedetailan ini sangat penting dalam pencitraan vaskular untuk mengidentifikasi batas-batas pembuluh darah yang potensi dari kelainan apapun seperti plak atau stenosis yang berguna untuk diagnosis dan perencanaan perawatan dari penyakit tersebut. Di sini pada gambar bisa kita lihat bahwa terdapat 10 data, di mana pada data pertama aorta VS atau velocity systole, yang dimana dihasilkan 65,90 cm per second. Di sini adalah yang dimaksud adalah kecepatan aliran darah selama fase sistolik yang diukur pada aorta. Kemudian ada data kedua yaitu aorta pressure atau VS, yang dimana tekanan darah selama fase sistolik di aorta, yaitu dengan nilai 0,84 mm Hg. Kemudian aorta VD atau velocity diastole, yang dimana kecepatan aliran darah selama fase diastolik ketika atau bisa disebut dengan ketika jantung berelaksasi, yaitu dengan ukuran 26,65 cm per second. Kemudian ada aorta pressure atau VD dengan data 0,29 mmHg. Kemudian ada aorta Tmax dengan data 5,66 cm per second, yaitu kecepatan maksimal selama fase sistolik. Kemudian aorta VTI atau velocity time integral, yang dimana luas interval waktu kecepatan aliran darah selama satu siklus jantung dengan data 5,84 cm. Kemudian aorta RI atau resistance index dengan rasio antara kecepatan sistolik dan diastolik yang menunjukkan resistensi vaskular dengan nilai 1,59.
Kemudian aorta PI, pulsatility index, yang dimana rasio antara perbedaan antara kecepatan sistolik dan diastolik terhadap kecepatan rata-rata dengan nilai 1,70. Kemudian aorta SD, rasio kecepatan sistolik, yang dimana dengan data 1,03. Dan yang terakhir ada aorta VHR atau fetal heart rate dengan data 116,2 BPM atau beats per minute. Kemudian pada gambar kedua menggambarkan penggunaan transducer cembung untuk mencitrakan struktur yang lebih dalam. Kemungkinan di dalam rongga perut atau abdomen seperti hati atau ginjal. Probe cembung memberikan bidang pandang yang lebih luas tetapi dengan resolusi yang sedikit berkurang dibandingkan dengan probe linear. Pada gambar kedua menangkap seluruh struktur organ dengan visualisasi yang baik dari batas-batas organ dan tekstur internalnya. Terlihat pada gambar hanya seperti memvisualisasi abdomen yang nampak cukup jelas, tapi perlu dilakukan pertajaman gambar pada MATLAB mungkin agar terlihat lebih jelas pada organ bagian mana yang dimaksud. Di sini pada data terlihat heart rate atau denyut jantung dengan time 1 itu 173,75 BPM beat per minute, dengan time 2 3.324,35 BPM. Nah, di mana pada time 2 ini sedikit tidak masuk akal pada manusia pada umumnya, yang menunjukkan adanya noise pada alat saat ketika digunakan. Kemudian untuk VPS-nya 36, gain atau GN-nya 25%, untuk frekuensinya pada ukuran 5 mHz, kemudian untuk kedalaman atau depth-nya itu 25,7 cm dan untuk MV-nya 3. Next. Kemudian pada gambar ketiga berfokus pada ginjal, menunjukkan kemampuan untuk menangkap anatomi ginjal dan potensi patologis seperti kista dan tumor. Kista atau tumor. Pada gambar tersebut menunjukkan ginjal dalam tampilan sagital yang sangat jelas dengan demarkasi yang jelas dari korteks dan medula ginjal. Pelvis ginjal juga terlihat yang dimana berfungsi untuk mendeteksi kondisi seperti hidronefrosis. Di sini pada gambar terdapat 2 data spesifik yaitu distance atau jarak. Untuk distance-nya sendiri ada 3, distance pertama 6,26 cm, distance kedua 5,01 cm, dan distance ketiga 5,33 cm. Dan untuk volumenya di sini 97,99 mm. Ya benar. Next. Kemudian mohon maaf. Oh ya, sebelumnya. Back. Nah, untuk gambar keempat merupakan gambar ginjal yang difokuskan pada pengukuran lingkarannya, di mana untuk menilai ukuran ginjal dan mendeteksi kelainan seperti hipertrofi atau atrofi. Kemudian pada gambar keempat juga menampilkan ginjal dalam tampilan penampang yang jelas, sehingga memungkinkan pengukuran lingkar ginjal yang tepat, sehingga dapat berguna dalam mendiagnosis kondisi seperti penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk pada gambar di sini terlihat ada 5 data, ada 4 data ya. Nah, untuk data pertama itu pengukuran keliling atau circumference dengan keliling 1 21,16 cm dan circumference 2 23,27 cm. Oh ya, untuk circumference 1 itu luas area sebesar 35,59 cm. Dan untuk yang kedua itu kelilingnya 23,27 cm dengan luas daerah 31,10. Dan untuk circumference yang ketiga itu tidak didapatkan data dengan maksimal. Untuk areanya di keliling 1 35,59, untuk area yang kedua 31,10. Next. Nah, terakhir pada gambar kelima menunjukkan tampilan penampang perut atau abdomen yang kemungkinan atau terlihat pada visualisasi citranya berfokus pada organ ginjal. Tampilan penampang pelintar menangkap organ secara detail
dengan struktur internal yang terlihat dan eksogenisitas yang konsisten di seluruh gambar. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan pada materi USG. Kesimpulannya adalah USG adalah alat yang serbaguna untuk mendemonstrasikan efektifan sistem dalam menghasilkan gambar yang berguna secara diagnostik untuk berbagai aplikasi klinis. Visualisasi terperinci dan pengukuran struktur ginjal yang akurat, lalu efektivitas dalam diagnosis nefrologi. Tantangannya adalah pentingnya keterampilan operator dan kebutuhan akan kemajuan teknologi untuk mengatasi keterbatasan. Lalu ada prospek masa depannya. Peningkatan berkelanjutan dalam teknologi ultrasound akan mempertahankan peran pentingnya dalam pencitraan medis, memberdayakan dokter untuk meningkatkan perawatan pasien. Bisa di next. Sekian dari kelompok saya, kelompok 6. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa diajukan. Yang menanya bisa langsung. Saya mau nanya untuk kelompok A6, apa perbedaan utama antara USG abdomen dan USG panggul dalam hal indikasi klinis, dan apa jenis informasi diagnostik yang dapat diperoleh dari situ? Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, aku mungkin mau nanya. Ya, jadi aku mau nanya apa yang dimaksud dengan time gain compensation di USG, terus gimana penyesuaiannya bisa mempengaruhi interpretasi gambar USG atau hasil gambar USG di berbagai kedalaman jaringan atau organ. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman kelompok 6, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu 2 pertanyaan ini. Sebelumnya untuk Rio boleh diulang nggak? Buat pencatat. Ya, jadi pertanyaannya, apa itu time gain compensation atau TGC dalam USG, dan bagaimana apa penyesuaiannya ini bisa mempengaruhi interpretasi gambar USG di berbagai kedalaman jaringan atau organ yang dicek. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, makasih. Oke, aku di sini izin jawab pertanyaan dari Tisha yang menanyakan kira-kira apa sih perbedaan USG abdomen sama USG panggul. Nah, USG abdomen sama panggul sendiri itu merupakan dua jenis pemeriksaan USG yang digunakan untuk menilai struktur dalam tubuh. Untuk USG sama abdomen sendiri memang dia punya kemiripan, yaitu pertama bisa diaplikasikan pada saat digunakan itu di permukaan perut. Tapi yang paling membedakan itu di sini informasi diagnostiknya, yaitu kalau misalnya USG abdomen itu biasanya digunakan untuk mendeteksi apakah adanya cairan dalam perut dan juga kelainan struktur pada organ tersebut. Habis itu kalau panggul dia hampir mirip dengan USG apa tadi namanya, USG abdomen, tetapi bedanya di sini kita bisa tahu kira-kira massa atau kelainan pada organ reproduksi, serta memeriksa keadaan kandung kemih, dan bagaimana cara pengaplikasiannya terutama di USG panggul di sini. Kalau misalnya panggul itu bisa dilakukan secara transabdominal, yaitu melalui dinding perut, atau transvaginal, yang itu melalui vagina pada wanita untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin apakah sudah terjawab atau mungkin ada kurang? Terjawab. Terima kasih. Nah, ya, sama-sama. Oke, baik. Aku izin jawab pertanyaannya Rio terkait apa itu TGC dan bagaimana
penyesuaian interpretasi dalam kedalaman dalam penggunaan USG ya. Kalau tadi kurang lebih seperti itu. Untuk TGC atau Tangen Compensation itu sendiri adalah pengaturan pada alat USG yang digunakan untuk mengontrol peningkatan sinyal gema ultrasonik berdasarkan waktu atau kedalaman. Fungsi utama dari TGC itu sendiri untuk menyesuaikan kekuatan atau intensitas sinyal gema yang diterima oleh transducer dari struktur yang berada dalam kedalaman berbeda di tubuh yang di-scan, yang dilakukan percobaan tersebut. Nah, secara teknis, ketika gelombang suara ultrasonik merambat melalui jaringan tubuh, gelombang ini secara bertahap melemah karena diserap oleh jaringan atau dipantulkan kembali sebagai gemah itu tadi. Nah, TGC ini digunakan untuk istilahnya mengompensasi pelemahan dari gemah itu tadi, sehingga sinyal yang lebih dalam tubuh itu tetap bisa terlihat jelas di layar USG yang dipakai tersebut tanpa redup atau hilang sama sekali. Jadi istilahnya dilihat itu adalah gemahnya, pantulannya itu tadi. Nah, mungkin itu apakah kurang jelas dari Rio? Oke, udah jelas. Makasih, Faiz. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman kelompok A5. Aku mau nanya buat kelompok A5, kayak yang kita tahu kan buat USG itu kan kita perlu gel ya buat pengecekannya. Tapi aku pengen tahu lebih lanjut sebenarnya fungsi gel ini tuh apa sih? Terus adakah kayak jenis gel khusus yang membedakan buat dipakai waktu pemeriksaan USG gitu? Kasih. Oke, apa ada lagi? Aku di sini mau nanya, mungkin terkait analisis saja, bagaimana kalian bisa memastikan bahwa organ yang kalian analisis, contohnya ginjal, itu benar-benar ginjal dan tidak overlaying dengan organ lainnya? Karena seperti yang kita tahu sendiri, untuk ginjal kanan sendiri berbatasan dengan hati dan ginjal kiri berbatasan dengan limpa. Jadi bisa tolong jelaskan bagaimana kalian bisa memastikan hal tersebut? Oke, terima kasih. Aku mau menjawab dulu tadi pertanyaan Risti. Apa kegunaan gelnya dan gel itu terbuat dari apa gitu kan? Oke, jadi intinya adalah gel pada pemeriksaan USG itu berguna untuk mentransmisikan gelombang suara dari transducer. Jadi sebagai pengantar agar gelombang suara dari transducer itu terbaca gitu ke organ yang lagi dideteksi. Jadi intinya ada 3 kegunaan dari gel tersebut. Yang pertama tuh meningkatkan kualitas gambar, yang kedua mengurangi udara. Jadi kalau gel lengket-lengket itu, kenapa lengketnya adalah untuk mengurangi udara yang tersisa di antara transducer dan organ yang dicek, lalu mengurangi gesekan. Dan gel ini biasanya tuh terbuat dari air dan tidak akan menimbulkan iritasi pada kulit manusia. Apakah terjawab, Risti? Udah jawab. Makasih, Anta. Oke, untuk pertanyaan break mungkin teman-teman dari kelompok kanan bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Brik ya. Bagaimana kita memastikan organ tersebut apakah benar adanya ginjal atau organ lainnya. Nah, makanya di sini dalam profesi teknik biomedis sendiri itu kita hanya dikhususkan dalam sebagai pembuat alat, bukan sebagai istilahnya penggunaan alat pengaplikasian alat pada pasien. Nah, untuk pengaplikasian alat pada pasien itu dilakukan oleh
ahli kesehatan atau mungkin bisa dibilang dokter ya. Nah, maka dari itu dalam pengaplikasian tersebut pastinya harus dokter yang melakukan itu dan pastinya harus tahu posisi dan letak atau lokasi dari ginjal tersebut. Itu yang pertama. Yang dimana contoh ginjal ini kan dia terletak di tulang belakang di ukuran sekitar T12 sampai L3. Nah, itu harus tahu letaknya di situ. Jangan sampai tidak lebih dari aturan yang sudah dibuat itu. Kalau misalnya lebih berarti memang bukan ginjal seperti itu kan. Kemudian letak ginjal kanan dan kiri yang bisa yang kanan itu lebih rendah, yang kiri itu lebih dekat dengan posisi hati dan lebih besar daripada sebelah kanan seperti itu. Kemudian kita juga harus mengetahui karakteristik. Kemudian kita juga harus mengetahui karakteristik citra ginjal seperti yang dimana bentuknya itu seperti kacang atau oval gitu ya. Nah, kalau misalnya hati kan dia sudah jelas kan bentuknya agak berbeda gitu kan. Jadi ya bisa bisa dilihat juga dari anatominya seperti itu. Kemudian juga mungkin perbandingan lingkar tadi ya yang pada saat dilakukan mungkin Muat bisa di ini back slide. Muat, sorry, bisa di back slide. Mau menunjukkan gambar sebentar. Oke, mungkin di gambar keempat sepertinya. Ya, benar. Nah, di gambar keempat ini kan ada pengukuran lingkaran, distance dan sirkulum. Nah, itu juga bisa dilihat dari ini. Bagaimana melihat apakah volume tersebut benar adanya volume pada ginjal. Terus kemudian juga lingkarnya itu apakah benar ukurannya dengan ginjal atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya berarti dia bukan dimaksud dalam ginjal tersebut. Ya, mungkin kayak gitu ya dari Brik. Mohon maaf kalau agak bertele-tele. Apakah cukup jelas? Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup dari kelompok kali ini? Oke, kalau udah cukup, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.